Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Penjaga gawang Manchester United Andre Onana jadi sorotan karena penampilannya yang masih kurang konsisten dan kerap buruk di awal musim ini. Tetapi Onana dapat pembelaan dari mantan pemain MU Daley Blind. Daley Blind menyebut Onana adalah salah satu penjaga gawang terbaik di dunia. Penilaian itu disampaikan karena Blind sendiri pernah merasakan 4 musim bermain bersama Onana semasa di Ajax Amsterdam. Andre Onana adalah salah satu kiper terhebat di dunia, tegas Daley Blind. Dia memiliki sikap acuh tak acuh, dia lengkap, dan ketika pikirannya benar, dia bisa menjadi salah satu kiper terbaik. Dia seorang pemenang, selalu ingin berlatih lebih banyak. Saya memiliki hubungan yang baik dengannya, sambungnya. Mantan kapten Manchester United Roy Keane tampaknya kecewa dengan sikap Jadon Sancho. Roy Keane menyoroti situasi Sancho di Old Trafford. Roy Keane bersuara, ia fokus pada tindakan Sancho. Apabila apa yang dikatakan pelatih benar, maka aksi juniornya tersebut tidak bisa dibenarkan. Ia melihat winger tersebut masih bertahan dengan pendiriannya, sehingga belum ditemukan titik temu. Menurut Roy Keane, andai Jadon Sancho sedikit lebih rendah hati, maka semuanya terselesaikan dengan cepat. Jadon Sancho telah menghapus pernyataannya sebagai tanggapan atas klaim Erik ten Hag. Ia juga menonaktifkan akun Instagramnya. Kini ia dirumorkan bakal keluar dari Old Trafford. Manchester United akan menjamu Crystal Palace pada pekan ke-7 Premier League 2023-2024. Pertandingan MU versus Crystal Palace di Old Trafford ini akan kick off pada Sabtu 30 September 2023 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Setelah tengah pekan kemarin bertemu di putaran ketiga Carabao Cup, kini MU dan Crystal Palace langsung berjumpa lagi di tempat yang sama. Tapi di ajang yang berbeda kali ini mereka akan bertarung di pentas liga. Tengah pekan kemarin MU menghantam Crystal Palace 3 gol tanpa balas. Garnacho dan Martial masing-masing mencetak 1 gol. Mason Mount merancang 1 assist. Sedangkan Casemiro bersinar dengan 1 gol dan 1 assistnya. Selain Casemiro dan Onana, satu pemain lain yang menjadi sorotan berkat penampilan impresifnya adalah Sofyan Amrabat. Gelandang 27 tahun Maroko yang dipinjam MU dari Fiorentina itu bermain luar biasa. Dalam daftar starting line up Erik ten Hag, Amrabat dipasang di pos bek kiri Manchester United selama 61 menit di atas lapangan. Dia menjalankan tugasnya dengan baik saat bertahan dan memerankan posisi aslinya sebagai gelandang dengan baik ketika menyerang saat kembali melawan Crystal Palace di Old Trafford nanti. Jika para pemainnya mampu tampil impresif seperti di duel sebelumnya, maka peluang MU untuk kembali meraih kemenangan bakal sangat terbuka. Masa depan Federico Chiesa jadi pertanyaan besar pada pertengahan musim 2023-2024 nanti. Ada kemungkinan dirinya pindah ke Manchester United atau justru mengikat janji setia dengan Juventus. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, sodoran kontrak baru Juventus untuk Chiesa ternyata hanya jangka pendek. Ia hanya akan diberikan kontrak 1 tahun. Jadi kontraknya yang seharusnya berakhir pada 2025 hanya akan diperpanjang hingga tahun 2026. Selain kontrak jangka pendek, gaji yang diterimanya juga tidak akan mengalami kenaikan. Manchester United masih akan menawarkan gaji sebesar 5 juta euro per tahun dan baru akan mengalami kenaikan jika finansial klub membaik. Kontrak baru Chiesa di Juventus nantinya baru akan dibahas pada akhir tahun 2023. Rentang waktu ini bakal dimanfaatkan MU untuk mendekat
Laporan Calcio Mercato meyakini Federico Chiesa mendadak naik ke prioritas transfer MU di bursa transfer musim dingin 2024 nanti. Federico Chiesa diproyeksikan jadi pengganti Jadon Sancho yang semakin santai disebut-sebut akan hengkang dari Old Trafford akibat perilaku dan performanya. Klub Liga Inggris Manchester United dikabarkan melirik klien ZayZ, yaitu Loran, untuk menggantikan Anthony Martial yang dibidik Barcelona pada bursa transfer 2024. Kabar terbaru muncul dari Fabrizio Romano yang melaporkan bahwa striker Flamengo, yaitu Loran, masuk ke dalam radar Manchester United. Loran sendiri merupakan pemain 17 tahun asal Brazil dan menjadi salah satu klien dari agensi milik rapper ternama Amerika Serikat, ZayZ. Agensi ZayZ tersebut juga menaungi nama-nama besar seperti Vinicius Junior, Lucas Paqueta, Gabriel Martinelli, dan Enrique. Meski masih sangat muda, tapi Loran memiliki klausul pelepasan setinggi 50 juta euro. Angka tersebut tentu bakal sangat menyulitkan pihak manapun yang meminatinya. Rencana MU ini kemungkinan untuk menggantikan posisi Martial yang sedang dibidik raksasa Spanyol, Barcelona. Namun dengan usianya yang masih 17 tahun, mungkin MU akan menjadikannya cadangan atau meminjamkannya ke klub lain lebih dulu ketimbang mengisi posisi Anthony Martial. Gelandang anyar Manchester United Sofyan Amrabat semeringah telah merasakan debut. Pemain tim nasional Maroko itu berbicara soal peluang pindah permanen ke Old Trafford. Amrabat tidak ragu menyebut jika ingin pindah secara permanen. Ia merasakan kehangatan setelah tampil dalam duel melawan Crystal Palace. Saya tidak memikirkannya, saya merasa adalah pemain MU. Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah memberikan kemampuan terbaik setiap hari dan mencoba membantu tim. Saya harap kami melalui musim yang fantastis. Saya berharap kami bisa memenangi sesuatu dan kemudian kita lihat apa yang terjadi. Tentu saja saya ingin tetap di sini, namun itu tidak penting. Saya tidak mau terlalu melihat ke depan, ujar Amrabat. Performa Arthur Vermeeren bersama Royal Antwerp membuat namanya kini menjadi salah satu wonderkid yang banyak dipantau oleh tim besar Eropa, termasuk MU dan Barcelona. Mundo Deportivo melaporkan bahwa MU kini tengah bersaing dengan Barcelona untuk mendapatkan tanda tangan dari seorang Arthur Vermeeren. Walau masih berusia 18 tahun, tapi Vermeeren kini sudah menjadi pilar penting dalam skuad utama Antwerp. Dibanding Man United, kubu Blaugrana diklaim berada satu langkah di depan Man United untuk dapatkan jasa Vermeeren. Mundo Deportivo menyebut jika direktur olahraga Barcelona, yaitu Deco, telah bertemu dengan petinggi Antwerp, Mark Overmars, terkait peluang mereka memboyong Vermeeren. Pelatih Royal Antwerp, Mark van Bommel, telah mengkonfirmasi jika ada beberapa tim besar Eropa yang memang ingin membajak Vermeeren. Ia mengaku tidak terkejut karena Vermeeren memang terus berkembang pesat saat ini. Jadon Sancho harus meminta maaf kepada Ten Hag. Menurut legenda klub Dimitar Berbatov, dan bekerja keras untuk memulihkan karirnya. Ketika Sancho tidak bermain melawan Arsenal bulan lalu, Ten Hag mengatakan dia tidak dipilih karena penampilannya dalam latihan. Masalah disiplin terus membara dan meskipun Berbatov merasa Sancho harus meminta maaf dan berusaha mengembalikan karirnya ke jalur yang benar, ia mengatakan kepada Betfair bahwa mungkin lebih baik klub berpisah dengan pemain sayap tersebut. Terkadang seorang pemain, dan saya harap hal ini tidak terjadi pada Sancho, yang membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan konflik, telah bersikap sok-sokan kepada klub. Jika menyangkut Ronaldo itu berbeda karena dia telah mencapai segalanya. Saya berada di klub seketika Wayne Rooney berselisih dengan manajer dan mereka menyelesaikan masalah tersebut, katanya.